Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina binikmatil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa sahbihi wasallam amma ba'du. Faqala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, inna ahlal jannati ya'kuluna fiha wa yashrabun wa la yataghawwatun wa la yabulun wa la yatamakhatun. Qila ya Rasulullah ma balut ta'am? Qala rashun karashil miski. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartaddu. Ya Allah, kami mohon kepadamu keimanan yang tidak pernah murtad, wa na'iman la yanfaddu, dan kenikmatan yang tidak pernah putus-putus, wa murafaqata nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'lal jinan la yanqati'u. Dan kami juga memohon kepadamu ya Allah agar kami tetap bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surgamu yang tidak pernah terpisah. Sahabat Sena Rahmatul Ummah, kami haturkan selamat bergabung bagi yang baru saja bergabung dengan Sena Rahmatul Ummah, dan kami haturkan banyak terima kasih kepada bapak-bapak ibu-ibu yang telah lebih dulu menyimak tausiah-tausiah keagamaan dari Rahmatul Ummah Channel. Dan sebelum melanjutkan tausiah kali ini, silahkan tekan like, subscribe, dan share, dan jangan lupa tekan lonceng agar Anda tidak ketinggalan tausiah-tausiah terbaru yang tayang setiap hari dari Rahmatul Ummah Channel. Tausiah kali ini saya akan membahas tentang nikmat-nikmat surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat surga tidak bisa dibandingkan dengan nikmat dunia. Sabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna ahlal jannati ya'kuluna fiha wa yashrabun. Sesungguhnya ahli surga itu makan dan minum di surga. Wala yatagawwatun wala yabulun. Setelah makan minum tidak diakhiri dengan buang air besar maupun buang air kecil. Dan di surga itu disterilkan, tidak ada barang-barang yang menjijikkan. Wala yatamakhatun, tidak ada ingus, tidak ada dahak, dan yang lain-lainnya. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ma balut ta'am? Ketika ahli surga makan minum di surga, tidak buang air besar, tidak buang air kecil, lalu kemanakah sisa-sisa makanan yang sudah masuk ke perutnya? Rasul menjawab, rashun karashil miski. Semuanya akan dijadikan oleh Allah menjadi keringat, dan keringat tersebut akan wangi semerbak, lebih mewanginya minyak kasturi. Lain hanya keringat di dunia. Keringat di dunia itu keringat kita asin dan bau. Lain halnya dengan keringat ahli surga. Dan perlu kita ketahui, masuk surga itu tidaklah cuma-cuma. Membutuhkan modal, apakah itu modal waktu, apakah itu modal harta. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan, salah satu untuk mendapatkan surganya Allah haruslah dengan bermodalkan iman yang sempurna. Ada 3 perkara yang menjadikan seseorang imannya sempurna. Insya Allah orang bisa masuk surga apabila mempunyai imannya sempurna. Orang mempunyai iman tapi tidak sempurna, dengan kata lain lebih banyak dosanya daripada kebaikannya, terlebih dahulu akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke nerakanya. Barulah setelah bersih dosa-dosanya dibakar di api neraka, baru akhirnya akan dimasukkan ke surganya Allah. Apakah 3 perkara yang bisa menyempurnakan iman seseorang? Salasun man kunna fihi istakmala imanuhu. Ada 3 perkara yang bisa menyempurnakan iman seseorang. Yang pertama, la yakhafu fillah laufata laim. Dalam melaksanakan syariat agama Allah,
orang yang sempurna imannya tidak khawatir dan tidak akan merasa takut dicela oleh orang lain. Karena kadang-kadang kebaikan yang kita lakukan belum tentu diterima oleh halayak orang, oleh halayak masyarakat. Sebagai contoh, ada seorang partai penguasa, seorang presiden berbuat kebaikan, itu belum tentu dikatakan baik oleh partai oposisi. Untuk itu, tetaplah bersemangat berbuat kebaikan walaupun kebaikan kita itu belum tentu diterima oleh orang lain. Yang kedua, tanda orang iman sempurna itu diantaranya wala yaroi min amalihi, tidak pernah mau terlihat, tidak pernah mau dipuji-puji saat berbuat kebaikan. Dengan arti orang yang sempurna imannya selalu ikhlas dalam beramal. Hati-hati apabila kita kapok tidak bersodakoh lagi hanya karena orang yang kita beri sodakoh tidak mengucapkan kata terima kasih, lalu kita tidak kembali memberinya, berarti kita kurang ikhlas dalam beramal. Abu Bakar Siddiq dan sahabat-sahabatnya yang lain ketika bersodakoh lebih mencari orang yang buta untuk menerima sodakohnya, agar orang yang diberi sodakoh tidak mengenal siapa yang memberinya. Lalu yang ketiga, tanda orang yang imannya sempurna, wa idza urido lahu amroni ahaduhuma lidunya wal ukhra lil akhirah asaro al akhirah ala dunya. Apabila di satu waktu secara bersamaan datanglah urusan dunia dan urusan akhirat, orang yang sempurna imannya akan mengutamakan kepentingan akhirat dibanding dengan mengutamakan kepentingan duniawi. Sebagai contoh, ada seorang pedagang yang semenjak pagi sampai siang tidak pernah ada yang membeli barangnya. Ketika mendengar kumandang adzan duhur, sebentar lagi akan melaksanakan sholat duhur, maka datanglah orang yang akan membeli barang-barangnya. Kalau melayani tentu ketinggalan berjamaah. Kalau berjamaah, maka tentu orang yang akan membeli barang akan pergi dengan sendirinya. Orang yang sempurna imannya tentu akan lebih memilih sholat berjamaah dan rela meninggalkan bisnis keduniaannya daripada meninggalkan sholat berjamaah. Contoh kedua, ada seseorang yang mempunyai waktu sholat 5 waktu itu 10 menit lagi. Tiba-tiba ada orang yang mengajak bisnis dalam urusan dunia. Orang ini perang dalam hatinya. Sholat asar waktunya tinggal 10 menit lagi. Kalau sholat, tentu orang yang mengajak bisnis akan mengajak bisnis kepada yang lain. Tapi kalau kita berbisnis, ini sholat asar tentu habis. Dan apabila tidak melaksanakan sholat asar, alangkah ruginya. Maka orang yang sempurna imannya akan lebih memilih sholat asar yang waktunya tinggal 10 menit lagi dan rela akan meninggalkan urusan duniawi. Mampukah kita demikian mengutamakan kepentingan dan urusan akhirat, tidak mementingkan urusan duniawi? Mudah-mudahan segala apa yang telah saya sampaikan besar manfaatnya, khususnya bagi saya dan umumnya bagi kita sekalian. Untuk itu, untuk mendapatkan surganya Allah, maka berjuanglah sekuat tenaga, berkorban waktu dan berkorban harta. Yang pertama, jangan perlu merasa takut ketika kita menegakkan agama Allah. Ikhlaslah beramal dan utamakanlah urusan akhirat dibanding urusan duniawi. Khudh ma sofa wada ma kadar billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.